Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ezra Nera beserta teman-teman saya, Sinta Chandra dan Angel Melinda dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait pemanfaatan hutan pada hutan produksi. Selanjutnya, slide selanjutnya. Tidak, slide selanjutnya nggak terubah di sini. Belum keganti kah slide-nya? Belum. Belum. Ya, oke. Yang pertama di pengertian hutan produksi yaitu jenis hutan yang sering dimanfaatkan dalam produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu. Pengelolaan hutan membutuhkan perizinan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait, dan perusahaan swasta yang sudah besar. Pemanfaatan hutan produksi, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu sebagai penghasil bahan baku kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan industri. Hutan produksi ini memiliki area yang relatif luas. Lembaga yang melakukan penelitian pengelolaan hutan fungsi produksi lestari, Lembaga Penelitian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari atau LPPHPL, melakukan penilaian pengelolaan hutan produksi lestari harus diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau FAN. Terdapat beberapa LPPHPL, misalnya Lembaga Ecolabel Indonesia atau LEI, dan Forest Stewardship Council. Selanjutnya. Oke, langsung saya lanjutkan aja ya. Pengertian hutan menurut ahli yang pertama ada Eka Wati, hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi untuk memenuhi kepentingan produksi hasil dari hutan dengan tujuan untuk mendapat manfaat dari ekonomi yang besar, namun tetap memperdulikan kelestarian lingkungan dan keadaan lingkungan kawasan hutan tersebut. Yang kedua ada dari Hamidah, hutan produksi menurut Hamidah adalah wilayah hutan yang memiliki fungsi utama dalam produksi hasil hutan. Hasil hutan tersebut dalam bentuk kayu utuh yang akan dikirim untuk disimpan. Yang ketiga, ada Romzi, wilayah hutan yang dapat dimanfaatkan untuk produksi hasil hutan dengan kegiatan berupa penanaman, pengelolaan, pengamanan, panen, hingga pemasaran hutan. Yang keempat, Wibowo dan Zaini, bagian dari sumber daya alam yang bisa diperbarui dengan pengelolaan yang terus bijak, agar kelestarian manfaat dapat dipastikan untuk jangka panjang. Yang kelima ada Hendrianto, kawasan hutan yang memiliki fungsi utama untuk produksi hasil pada hutan. Lalu ada pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui adanya pemberian izin usaha, yaitu izin usaha pemanfaatan kawasan atau UPK. Yang kedua, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan atau UPJL. Yang ketiga, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau UPHK. Yang keempat, ada izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Yang kelima, ada izin pemungutan hasil hutan kayu. Yang kelima, izin pemungutan hasil hutan buatan kayu. Selanjutnya ada aspek pokok dalam pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL adalah aspek kepastian dan keamanan sumber daya hutan, kemanfaatan dan kepastian hukum dari sumber daya hutan, perencanaan pengelolaan yang disahkan, pengendalian pelaksanaan secara operasional
yang disahkan, penetapan serta penataan kawasan sumber daya hutan dengan pemancangan tata batas yang jelas dan proses yang hukum, dan yang terakhir aspek kesinambungan produksi. Selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Mbak Angel. Ya, untuk selanjutnya ada karakteristik dan ciri-ciri hutan produksi. Yang pertama, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hutan produksi, ditanami untuk ditebang dan hasilnya akan diambil. Contohnya seperti pohon akasia, ditanam karena dapat ditebang untuk pembuatan bahan baku kertas. Yang kedua, tanaman bersifat homogen. Hutan mempunyai beberapa tanaman yang dapat digunakan untuk keperluan industri, yaitu pohon akasia, pohon jati, dan tanaman karet, sehingga lahan pada hutan produksi ditanami hanya satu jenis tanaman tersebut. Luas wilayah hutan produksi terbatas dibandingkan dengan jenis hutan alam dan hutan konservasi. Luas hutan produksi biasanya lebih kecil karena tergantung aset yang dimiliki oleh Pemda atau sebuah perusahaan. Kemudian pengelolaannya dilakukan oleh Pemda, perhutani atau perusahaan swasta pengelolaan hutan yang produksi yang biasa dilakukan oleh Pemda ataupun pengusaha swasta dengan izin usaha. Hal ini disebabkan karena wilayah hutan yang sangat luas dan hasil yang banyak untuk dikelola. Kemudian ada memiliki pengawasan produksi yang ketat dalam pengelolaan hutan produksi. Terdapat pengawasan yang ketat, terutama dalam izin yang diberikan dari pemerintah pusat ke pemerintahan swasta. Tindakan tersebut dilakukan untuk melestarikan lingkungan hutan. Jenis hutan produksi sendiri berdasarkan peraturan pemerintah nomor 104 tahun 2015. Yang pertama, hutan produksi terbatas. Lingkup hutan dengan jenis tanah lereng serta intensitas hutan yang setelah dikali dengan angka penimbang berada pada skor di antara 125 sampai 174. Jenis hutan HPT sendiri berada di luar lingkungan hutan lindung, suaka alam, pelestarian alam, dan taman burung. Hutan produksi terbatas tidak dapat dieksploitasi secara besar-besaran karena letaknya yang berada pada pegunungan dengan topografi yang sangat curam. Yang kedua ada hutan produksi tetap. Lingkup hutan dengan jenis tanah lereng serta intensitas hutan yang setelah dikali dengan angka penimbang berada pada skor di bawah 125. Hutan produksi tetap tidak termasuk kawasan hutan lindung, suaka alam, pelestarian alam, dan taman burung. Tindakan eksploitasi dan pemanfaatan pada jenis hutan ini dapat menyeluruh dengan teknik tebang pilih ataupun tebang habis. Jenis hutan ini terletak pada topografi yang cenderung landai, curah hujan yang sedikit, dan memiliki resiko erosi yang rendah. Kemudian yang ketiga, ada hutan produksi yang dapat dikonversi. Daerah hutan produksi ini dengan sifat produktif dan tidak produktif. Berdasarkan ruang, lingkup hutan produksi tersebut dapat dijadikan sebagai cadangan guna aktivitas penggunaan luar hutan. Hutan produksi konversi ini dapat dijadikan sebagai pengganti lahan untuk pertukaran di kawasan hutan. Tapi kalau menurut jenis hutan produksi berdasarkan peraturan pemerintah di nomor 104 tahun 2015, ada hutan tanaman industri. Kawasan hutan yang ada dalam hutan produksi manfaatnya adalah untuk meningkatkan potensi serta kualitas hutan produksi itu sendiri, yaitu melalui cara budidaya. Metode tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan bahan industri. Kegiatan yang dilakukan antara lain persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, kegiatan panen, dan pengelolaan. Kemudian ada hutan tanaman rakyat. Hutan dengan skala yang kecil, luas areanya sekitar 5-10 hektar per kepala keluarga. Pengelolaan hutan tanaman rakyat melibatkan masyarakat sekitar hutan. Tujuannya adalah untuk memberikan peluang kepada masyarakat supaya dapat mengantisipasi kekurangan di bidang industri. Yang kawasan ini yang diperbolehkan untuk tujuan hutan tanaman rakyat adalah kawasan tidak produktif, padang ilalang, tanah kosong, dan area yang tidak memerlukan izin. Kemudian peraturan yang mengatur mengenai hutan yang dikhususkan untuk eksploitasi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mengatur mengenai kehutanan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, diatur perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 yang mengatur tentang tata dan penyusunan rencana kelola hutan dan pemanfaatan hutan. Yang ketiga ada di Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 mengenai tata cara perubahan dan fungsi dari kawasan hutan, seperti yang tadi kita bahas. Yang keempat, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 50 mengenai penegasan status dan fungsi kawasan hutan.
Yang kelima ada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 mengenai tata cara pemberian dan perluasan areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengenai pedoman, kriteria dan standar pemanfaatan hutan di wilayah tertentu pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Selanjutnya boleh dibacakan oleh Mbak Sinta. Peraturan yang mengatur mengenai hutan yang dikhususkan untuk eksploitasi. Yang pertama, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P45 Men IHK Setjan atau 2015 mengenai integrasi sistem informasi pengelolaan hutan produksi lestari. Yang kedua, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P42 Menhik Setjen 2015 mengenai tata usaha hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman pada hutan produksi. Yang ketiga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P30 Menhik Setjen PHPL 3 2016 mengenai penilaian kinerja kelola hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin hak kelola. Yang keempat, Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P8 BPPHH 2011 mengenai standar dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu. Manfaat hutan produksi. Yang pertama, aspek manfaat ekonomi bagi pembangunan bangsa dan partisipasi masyarakat, profesionalisme tenaga kerja, kesejahteraan karyawan, pendidikan dan kesehatan anggota masyarakat sekitar hutan, aspek kelembagaan, pemanfaatan kawasan, lahan pembangunan kawasan, serta pemanfaatan hasil hutan berupa kayu dan non-kayu yang dapat diperjualbelikan dengan meningkatkan kualitas pasar, akan menjadi potensi lapangan kerja yang tepat untuk masyarakat. Kawasan hutan produksi dapat menjadi kawasan budidaya dan perlindungan seperti A. Budidaya tanah hias, B. Budidaya jamur, C. Budidaya lebah, D. Budidaya ulat sutra, E. Penangkaran satwa, F. Budidaya sarang burung walet, G. Budidaya hijauan makanan ternak, H. Penangkaran untuk satwa. Sebagai tempat wisata alam, sama halnya dengan jenis hutan lainnya. Hutan produksi juga dapat dijadikan sebagai kawasan wisata karena kawasan sekitar memiliki kondisi yang sejuk dan asri. Hutan produksi juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Hal ini cenderung lebih aman dan efektif karena dalam hal eksplorasi pun hutan produksi lebih ketat daripada jenis hutan lain, sehingga sumber daya alam yang ada di dalamnya akan lebih terlindungi. Sebagai perlindungan lingkungan karena peran hutan sebagai paru-paru dunia, sekaligus dapat menyerap dan sebagai cadangan karbon, pemanfaatan aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, penyerapan dan atau penyimpanan karbon. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan. Mau nanya,